ada analogi. Nah, yang ini silogis. Nah, silogis ini yang menarik nih. Silogis ini coba perhatikan. Silogis ini mencari kesimpulan. Rumusnya, kalau ada semua di atas, kemudian pernyataan keduanya semuanya. Jawabannya pasti semua. Kesimpulannya. Kalau di sini semua, terus di bawahnya sebagian, maka kesimpulannya pasti sebagian. Kalau di sini sebagian, di sini semua, kesimpulannya pasti sebagian. Artinya, kalau ada sebagian, pasti kesimpulannya nanti sebagian. Ya, oke. Nanti kita lihat. Nah, ini kita perhatikan. Semua mamalia menyusui anaknya. Yang kedua, semua kerbau mamalia. Berarti semua dan semua. Kesimpulannya pasti semua. Maka perhatikan, kita lihat patokannya adalah patokan yang kedua. Ya. Patokannya harus yang kedua. Berarti kita bilang begini, semua kerbau, ya, ini semua kerbau, ini semua mamalia menyusui. Yang pertama dilihat kata yang sama. Yang sama yang mana? Mamalia. Berarti nanti kita menghubungkannya gini, semua kerbau, ya kan, menyusui anaknya. Nah, di sini. Semua kerbau menyusui anaknya. Itu caranya. Jadi kalau semua kesimpulannya semua. Kalau semua sebagian, kesimpulannya sebagian. Kalau sebagian semua, kesimpulannya sebagian. Oke. Perhatikan lagi. Semua unggas bersayap. Semua unggas bersayap. Ayam Andi tidak bersayap. Semua ayam Ini Andi tidak bersayap. Ini bersayap. Berarti ini kan ayam Andi tidak bersayap nih. Ya. Berarti bersayapnya sudah. Berarti hilang. ayam Andi bukan bersayapnya habis, karena sama kan? Bukan unggas. Kan bahasanya sebetulnya ayam Andi tidak unggas. Tapi bahasa yang bagusnya kan ayam Andi bukan unggas. Berarti mana dia? Ayam Andi tidak termasuk unggas. Lagi, semua pelajar berilmu. Semua, oke ya? Sebagian pelajar, kesimpulannya nanti apa? Sebagian. Nah, kalau sebagian, perhatikan di dalam melihat soal itu, lihat saja langsung jawabannya. Berarti C. Yang salah ini, yang salah ini, yang salah. Ya. Berarti patokan kita tinggal sebagian, simpan. Ya, karena kesimpulan kita kan sebagian. Oke, kita mulai dari sini. Yang salah. Pelajar. Oke, pelajar. Oh, berarti tidak ada. Ini bisa dipotong. Berarti kesimpulan kita kan sebagian pelajar adalah ilmuwan berilmu. Berarti mana? Sebagian pelajar ilmuwan berilmu. Nah, ya, ilmuwan. Jadi patokannya selalu yang kedua ya. Selalu yang kedua. Berarti jawabannya ya. Oke, kita lihat yang nomor 3. Semua anak suka bermain air. Sebagian anak rajin mandi. Kesimpulannya? Sebagian. Kalau sebagian kira-kira jawabannya yang mana? Ya udah, nggak usah dipikir lagi. Artinya ini bonus di soal. Itulah yang disebut soal 1 menit. Kita nggak bayangkan lagi. Ya. Jadi biasanya soal-soal seperti itu. Ya. Oh, si Adi. Beda kelihatan. Adi mau ikut tes juga? Anu tuh. Penghapus kemana tuh? Oh, nah, saya lihatkan yang gampang dulu. Ini. Semua lawak membuat tawa. Sebagian tontonan adalah lawak. Kesimpulannya? Sebagian tontonan membuat tawa. Bagian tontonan membuat tawa.
Tapi kalau ada 2 sebagiannya, maka kita lihat sebagian tontonan adalah lawak, semua lawak berarti lawak hilang kan? Berarti kan selalu yang ambil di sini ya. Sebagian tontonan membuat tawa. Ada sebagian tontonan membuat tawa. Tapi dengan melihat jawaban saja kita sudah tahu kesimpulannya. Jadi selalu patokan yang nomor 2. Nomor 2. Iya. Nomor 2. Jangan Itu nomor contoh yang 1. sederhana. Nah ini lagi. Saya potong-potong aja. Asap mana asap? Asap mana? Yang nomor 8. Nomor 8. Semua orang tua menyayangi Asap anaknya. mana asap? Sebagian guru menyayangi anaknya. Kesimpulannya, Oh, sebagian. Sebagian tapi di situ ada Dua. 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 Simpan. Terakhir Ben. Oke ya. Simpan. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kan patokan kita di sini ya. sebagian. Sini ya. Ya. Yang kedua kan? Ya. Yang sama dulu. Bagian Menyayangi. anaknya. Ya. Berarti sebagian guru adalah menyayanginya sudah habis. Jadi orang tua. Sebagian guru adalah orang tua. tua. Berarti jawabannya yang B. Nah. Omot tes sudah. Begini asik, siapapun bisa mengikuti. Ya. Ini lagi. Semua HP ada fasilitas SMS. Semua HP ada fasilitas. Internet. Sebagian HP ada fasilitas internet. Jawabannya adalah sebagian. Sebagian. Simpan sebagian berarti ada B dan C. C. Patokan kita di sini ya. Berarti sebagian Sebagian. HP ada fasilitas internet. Tidak ada yang dihapus kan? Ya kan? Ada fasilitas Ada. internet dan SMS. SMS. Yang mana tuh? Nah ini ya. B. Hah? D. Kalau yang B tidak. Oh iya tidak tahu. Ada kata tidaknya. Ya. Oke. Nah ini contoh-contoh yang nanti kalian bisa lihat ya. Lalu, nah soal selanjutnya itu adalah analitik. Nah analitik ini sudah mulai agak memusingkan. Jadi kalau analitik itu kita disuruh menyusun. Karena dia buat satu soal untuk 3 soal biasanya. Nah, berarti tugas kita adalah mengurutkan. Tugas kita nanti mengurutkan. Tipikal soalnya seperti ini. Ya. Wih, Kita lihat saja yang pertama. Ada Amin, ada Aminah. Jadi yang pertama lihat orangnya. Ada berapa orangnya? Amin. Aminah. Nah ini juga soal jelek. Ini saya bilang soal jelek karena soal yang bagus itu biasanya abjadnya harus berbeda. Karena kan kita mau menyingkat. Bayangin, satunya Amin, satunya Aminah, satunya Aman lagi. Tambahlah kita pusing. Kalau kita mau buat kode kan jadi A semua tuh, ya kan? Nah, itu yang membuat kita agak repot. Kemudian Hamid. Siapa lagi? Habis? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5 ya? Oke, kita deret dia. Yang pertama, Amin tidak lebih berat dari Aminah. Amin tidak lebih berat dari Aminah. Berarti ini pokoknya yang berat di sini, yang ringan di sini ya. Berarti yang berat siapa? Aminah atau Amin? Yang berat. Amin tidak lebih berat. Amin. Oke, Amin lebih berat daripada Aminah. Aminah lebih berat dari Aman, betul ya? Hamidah lebih berat dari Amin, ya? Ya. Berarti Hamidah di sini. Hamidah. Berat. Setelah itu Hamid tidak lebih berat dari Amin, tapi lebih berat dari Aminah. Amin. Berarti di sini sih Amin. Ya. Ya, di tengah sini dia. Oke, selesai. Berarti urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kesusun sudah. Hamid paling berat. Pertanyaannya, siapa yang paling berat? Hamidah. Jadi Ya. setelah kita dapat susunan itu, kita sudah mudah menjawab. Siapa yang paling ringan? Aman. Aman.
Siapa yang berarti kurang dari Hamid? Siapa lebih kurang? Aminah. Aminah. Yang kurang dari Hamid? Aminah dan Aman. Dan Aman. Aman. Oke. Nah, prinsipnya soal ini kita disusul untuk menyusul. Nah, ini sama nanti ada. Ya. Ini sama. Nah, ini mulai. Ini yang membuat orang sering malas. Karena ini menghitung dan waktunya itu adalah 1 menit. Itu yang masalah kita. Apakah mungkin menghitung matematik soal-soal itu dengan waktu 1 menit atau di bawah 1 menit? Itu masalah mendasar di diri. Nah, tapi syaratnya ini harus hafal. Jadi soal-soalnya CPNS itu ya, yang sering itu, ini yang sering dimainkan. Jadi dia bilang 87,5% dari. Wah, kita bingung. Wah, kita mau buat lagi 87 per 100. Waduh, banyak. Padahal itu adalah 7/8. Nah, ini asing. Kita nggak pernah gunakan. Ini nggak pernah kita gunakan. Nah, ini harus dihafal. Sama ini dihafal. Ini yang penting-penting. Itu yang paling sering keluar di soal-soal. Ya. Oke. Nah, kalian kan sudah paling enggak kalian pernah menghitung ya. Kalian pernah menghitung. Oke, coba dihitung. Jawabannya salah. Perhatikan sekarang. Angkanya. Lihat, perhatikan saja ini 2 di belakang koma ya. Oke. Simpan. Ada 2 di belakang koma. Ini 25. Nah, pertanyaan kemudian saya bilang begini, 25 kali 8. Oh, kalian bingung? Nggak usah, 25 kali 8. Kode angkanya tuh ini kode angkanya. Jadi 25 kali 8 itu pasti 200. Iya kan? 25 kali 8 itu 200. Tapi tadi ada koma. Di belakang koma ada 2. Buang 2-nya. 1, 2. Sisa 3 angka 2. Itu patokannya di 25 kali 8. 25 kali 8. Jadi jangan 0,08 kali 25. Jangan. Dan biasakan, ini kebiasaan. Lihat soal langsung pengen ngitung. Ini kebiasaan. Lihat soal, jangan. Lihat soal, lihat kunci jawaban. Lihat soal, lihat option jawaban. Selalu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Ada cara yang kita dengan logika. 25 ya. Kalau dikali 1 berapa? 25. Kalau dia dikali 0, berarti lebih kecil ya? Iya kan? Nah, kalau dikali 0, pasti lebih kecil. Apalagi 0,0. Ya, 0,0 pasti dia lebih kecil dari 25. Mungkinkah 20? Apalagi 200? Iya. Artinya kita sudah bisa melihat, oh ini ada loh step. Jadi lihat soal, kemudian ada jawaban. Kita tahu tanpa menghitung, kita tahu jawaban yang salah. Kita sudah tahu jawaban yang salah. Itu yang penting. Ya. Itulah soal untuk 1 menit. Nggak bisa kita langsung menghitung. Betul jawabannya mungkin. Lagi. Hitung, coba. Berapa nih? 48,3. 48,3. Jawabannya A. Ya. Sekarang kita lihat. Perhatikan ya, sekali lagi. Patokannya adalah lihat di belakang koma. Sini ada berapa? Belakang koma. 3. Angkanya ada berapa? Di belakang koma 1, 2. Bukan anunya ya, di belakang koma berarti ada 2. Di sini ada berapa? 2. Artinya nanti di belakang koma ada 2 sama 2 berarti ada 4.
Cari aja di situ yang 4 di belakangnya. Yang di belakang koma ada 4 yang mana? B. Ya, salah. Tuh 2, 3, 4 yang ini kan. Nggak perlu dihitung. Artinya kalian tidak perlu menghitung kan? Ngapain dihitung? Ayo. 0,0. Gimana Pak? Jadi contoh lagi misalnya 0, ini, Pak. saya kasih begini deh. Misalnya begini deh. Ini yang kalian cari misalnya. Berapapun angkanya, perhatikan ini ya. Perhatikan koma di belakang. Kenapa kita tidak perlu menghitung? Karena kita cuma disuruh menjawab di bawah 1 menit. Kita bisa kok menghitung. Siapa bilang tidak menghitung? Kita pasti bisa menghitung dan bisa dapat. Karena ini cuma perkalian biasa. Kita bisa gunakan kayak gini. Bisa 3, 2, 0, 6, 4, 0, 0, 0, 0. Bisa. Waktunya nggak kebagian. Itu waktunya kita bermasalah di waktu, ya kan? Itu masalah di perkalian. Sehingga caranya adalah yang pertama, lihat soal, lihat option jawaban, ya. Itu yang pertama. Ini soal mau kemana sih? Jadi kita sudah bisa menggunakan logika kita. Ya. Nah, ini adalah cara-cara sederhana yang tanpa kalian perlu menghitung pun dengan kode seperti itu kalian bisa dapat. Ini matematika dasar dan matematika susah. Nah, ini lagi. Ada berapa di belakang koma? 2. Kalau kuadrat itu kan berarti dikali kan? Sama kan bahasanya begini kan? Ya. Oh, berarti kita bilang, wah, berarti koma di belakangnya berapa? 4. Wah, senang gitu. Waduh, semuanya 4. Iya kan? Oh, ternyata sialan, semuanya ada 4. Yang di belakang komanya ada 4 angka. Nah, oke, kita lihat. Berarti kan kita cuma patokan 31 kuadrat. Ya. Caranya, ya, cara mengkuadratkan ini, belakang dikuadratkan, berarti 1 kuadrat, 1. Setelah itu dikalikan, 2 kali 1 dikali 2 kali 1 kali 3. Nah, simpan sudah. Yang mana yang di belakangnya 61? B sama E, simpan dulu. Setelah itu di depannya ini dikuadratkan. Depan dikuadratkan? Yang mana 961? Pintarnya guru kita ini. Ternyata semudah itu ya. Ya, jadi kita harus apa? Kita harus, karena ini soal karena kita tidak terbiasa. Ya. Kita jarang melihat, akhirnya kita langsung pengen menghitung. Kebiasaan kita itu kita langsung pengen menghitung. Padahal ada kode-kode tertentu yang sebetulnya kita tanpa perlu menghitung pun kita sudah bisa. Prinsipnya itu. Ya. Ini lagi. Oh, bagi lagi nih. Ah, iya. Oke, sekarang kita lihat. 0,24 dibagi 0,08. Nah, ini pembagian. Kalau tadi perkalian. Kalau perkalian berarti ditambah kan? Oke. Kalau pembagian berarti berkurang nanti. Yang kalian lihat itu yang pertama. Sama lagi. Ada berapa di belakang? 2. Ada berapa di belakang? 2. 2 kurang 2 habis. Berarti nanti dia tidak pakai koma. Ya. Karena ini 2, ini 2. Karena pembagian. Ya. Nah, ambil angka besarnya saja. Angka aslinya. Angka aslinya berapa? 24. Yang sebelahnya angka aslinya adalah 8. 24 bagi 8. 24 bagi 8. 3. Ya, cuma 1. Jawabannya cuma 3. Jadi kita itu kadang-kadang karena terpikir koma, kita tidak terbiasa dengan
membagi koma. Ada yang hitung gini. 24 per 100 bagi 0,08 itu berarti 8 per 100. Ya. Oh, kalau bagi berarti nanti dia jadi kali. Berarti 24 per 100 dikali, berarti kalau ini bagi jadi kali dibalik. Berarti menjadi 100 per 8. 100 sama 100 sama, boleh dicoret. Berarti tinggal 24 dibagi Sama berapa? apa ya? Hasilnya Iya, adalah betul juga. Iya, betul juga ya. ini cara, tapi cara begini kita bisa langsung. Jadi boleh dengan menghitung, boleh dengan kita melihat saja. Artinya kan, bayangkan gini deh, kalau koma kita bagikan tuh ribet banget, Ya. iya kan? Tapi kalau kemudian kita ambil angka-angka pentingnya, pasti orang cepat. 24 bagi 8, langsung dapat 3. Tapi 0,24 kali 0,08. Wah, mikir sudah. Waduh, gimana anunya? Nah itu. Jadi tekniknya yang lebih banyak kita itu sebetulnya bermain pada teknik. Ya. Karena kalau kita menghitung pasti dapatnya, tetapi waktunya pasti lebih dari 1 menit. Ya. Hebat memang ya. Instruktur yang hebat. 2 bagi 8. Lihat lagi. Patokan kita lagi. Sama. 9. Ini berapa? 2. Di sini ada berapa? 1. 2. Berarti 2 per 1, 1 simpan. Berarti nanti 1 ya, komanya. Oke. Sekarang kalau begini pasti bingung. Tapi kalau saya bilang 72 bagi 8. Jangan bingung, 72 bagi 8 itu cuma 9. Kenapa? Karena semua jawabannya 9. Iya kan? Nah, 9. Ini jawaban kita 9. Tapi tadi ada 1. 0,9. 9. Nah. Itu ya. Oke. Ya. Oh, bagi gini pusing. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini ada 2, di sini 2, berarti habis nanti belakangnya. Oh iya. Ya. Clear? Ya. 81 bagi 9. 9. 9. Langsung selesai. Ya. Jadi teman-teman itu hanya karena tidak terbiasa melihat soal. Makanya saya selalu bilang begini sama teman-teman. Sesulit apapun soal itu, ya sulit apapun soal itu, kalau kita sudah kenal, secara mental kita kuat. Sampai pada titik begini. Ketemu soal nih. Kita sudah. Ini soal pernah kuliah. Kita sudah bisa. Enggak bisa juga. Tapi pernah kita lihat, itu kita sudah. Tapi mental kita tidak terganggu. Pernah nih. Bisa? Enggak juga. Tapi kita pernah melihat. Itu aja sudah syukur. Itu sudah syukur ya begitu. Jadi jangan khawatir. Itu secara mental kita sudah. Itu kan sama dengan berperang gitu. Nah, kita ini kan mau berperang. Ya. Logikanya kita ini mau berperang sekarang. Musuh kita siapa sih? Ya musuh kita itu tadi si Tiu, ya, si DWK, si TKP itu musuh kita. Itulah yang harus kita selesaikan. Ya. Latihan-latihan seperti ini akan membuat kalian lebih ngerti lagi. Sekali lagi kita lihat. Nol koma 012 dibagi 3. Ya. Ada berapa sini? 3. Di sini? Satu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau gini Oh tidak iya, ada. kosong. Ya kan kosong. Berarti nanti ingat di belakangnya 3 ya. 3. Nah, sudah 12 bagi 3. 0,0004. Ya. B lah. Berarti ini 1, 2, 3. Nah, berarti 0,00. Betul ya? 1, 2, 3. Jadi ngitungnya selalu seperti itu. Jadi kita hanya karena tidak terbiasa. Tapi setelah ngeliat gini kan, oh begitu toh. Jadi siapapun bisa dengan cepat memahami. Nah, sama ini.
Sini berapa? Nggak ada. Sini 2. Berarti 0 kurang 2, min 2. Berarti kalau min 2 itu, berarti dia nanti bertambah nolnya. Oke? Bertambah nolnya 2. Pertanyaannya kemudian, berarti angka kita tinggal 144 sama 12 kan? 144 dibagi 12. Jangan pusing, kasih hasilnya 12. Kenapa? Karena kita sudah melihat di sini 12 semua. Oke? 12 ini. Berapa tadi nolnya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, 144 dibagi 1. Berapa? 144. Tetap ya. Kalau 144 dibagi 0, itu nanti angkanya lebih besar atau lebih kecil? Ayo. 0, Pak ya? Dibagi 0, Lebih besar. lebih besar, pasti lebih besar. Coba bayangkan. 144 dibagi 0, pasti lebih besar dari 144. Itu kesimpulan kalian. Maka ini salah, 0, ini pasti salah. Ini pasti salah. Ini pasti salah. Inilah jawaban. Nggak ngitung. Kan kalian nggak ngitung kan? Melihat soal gini gitu. 144 dibagi. Berarti lebih besar dari 14. Loh ini kok lebih kecil semua ya? Ya salah semua loh. Berarti cuma ini. Nggak perlu dihitung. Kalian sudah bisa langsung dapat jawabannya. Oke. Sama lagi. Jadi model soal-soalnya nanti seperti itu, ya. Model soal-soalnya seperti itu. Nih, 7,95 dibagi 3. Simpan dulu. Jadi cari pendekatan, jangan dibuat susah angkanya. 7,9, anggapnya 8 deh. Jadi kita nggak pusing. Biasanya angka besar kita enak. 8 dibagi 3. Kira-kira berapa sih hasilnya? Kalau kita kali 3 berapa? 9. Berarti lebih dari 8. Berarti yang 3 pasti salah. 1,65 pasti salah karena dia pasti 2 kan? Nah, tinggal lihat. Satu lagi yang kita lihat. Ini adalah bilangan ganjil dibagi ganjil. Pasti belakangnya adalah ganjil. Yang ganjil yang mana? 5. Ya kan? Ini 5 dibagi 3 pasti hasilnya ganjil. Tidak mungkin. Kan jawaban kita tadi 2 sudah ya. Kita simpan ya. Yang ini sama yang ini. Ya kan? Itu peluangnya 2. Setelah itu kita lihat. Belakangnya ganjil. Dibagi ganjil pasti ganjil. Tidak mungkin 6. Tidak mungkin 6. Maka jawabannya adalah yang B. Itu caranya. Ya. Kita menghemat waktu kita. Wah, ini lagi. Ini kan soal-soalnya masalah seperti ini gayanya. Perhatikan. 999%. Wah, pasti ribet bayangkannya. Ya udah, kita lakukan pendekatan aja. 999 yang paling dekatin berapa? 1000. Oke, 1000. Berarti 1000%. 1000% itu 1000/100 ya. Persen kan 100. Coret 2, habis. Berarti 10 ya? 10. Nah, angkanya ini 0,6. Kalau dia 10 dikali 10 ini kan komanya tinggal dipindah. 1 kalau kali 10. Kalau 100 tinggal di sini. Nah, berarti hasil kita di sini. Berarti 4,85. Tapi kalau 999-nya yang kalian pakai, jadi masalah, kepanjangan. Maksudnya dari 10 0,4 itu gimana? Nah, gini. 0,27 misalnya dikali 10. Berapakah hasilnya? Nah, kalau dikali 10 tinggal kita pindah. Ini kan di sini. Kita pindah ke kanan. Tung. Berarti 2,7. 32 dikali 10. Berapa? Pindah. Tung.
berarti 0,32. Mau lagi 0,081 kali 100. Nah, kali 100 berarti 2 ya. 1, 2 berarti 8, nah, itu caranya. Jadi kalau mendapatkan soal-soal seperti ini, begini jawabannya. Nah, ini dia. 45% dari 455. Ini juga membuat puyeng. Ya, 45% dari 455. Jangan pikirkan angkanya, prinsipnya itu. Selalu lakukan pendekatan. Selalu lakukan pendekatan. 45% yang kalian bisa tahu berapa? Yang bisa kita dekatin? 50% gampang. Artinya kalau kita bilang 100 dari 50%, oh berarti 50, ya kan? Bayangan kita enak. 455 ribet banget 455 ini. Yang gampang 450 misalnya. Clear ya? Nah, sekarang kalau gitu, 50% dari 450 itu berapa? Berarti setengahnya kan? Kira-kira berapa setengahnya saja? 200. Yang mana yang 200 di situ? Cuma D. D 2000. Ah, cuma D kan? Artinya kan kita enggak ngitung jelimet ini ya kan? Dengan kira-kira seperti ini kita sudah bisa dapat jawabannya. Ya kan? Lagi. Nah, ini 37,5% dari 0,33. Ya, 37% dari 0,33. Ini sama bisa dibayangkan 37-nya kalau bingung. Ini kira-kira juga ini 50% lah. Ya kan? Ini anggaplah 0,3-nya tetap aja enggak apa-apa. Berarti kalau 0,3 50%-nya berarti kan lebih kecil dari 0,3 kan? Berarti kira-kira sekitar 1,5 deh. Ya kan? Nah, tapi kan ini 0 berarti 0,15 lah. Ya kan? Nah, cari saja yang dekat dengan 0,15 di situ yang mana? B. Yang B. Yang B 0,0. Yang dekat ini nih. D 0,125. Artinya kita tanpa menghitung. Tanpa menghitung kita sudah mencoba menebak. Dengan apa? Dengan pendekatan. Jadi kalau kalian menghitung, yakinlah kalau kalian menghitung, ini bisa saya hitung. 37,5 berarti 375 per 100 dikali 0,333 itu berarti 333 per 100 1000. Mabuk. Aduh. Enggak selesai 1 menit. Ya. Itu sudah mikirnya sudah 5 menit gitu, ya. Jadi soal-soal itu tidak perlu harus kita hitung. Nah, ini yang perbandingan kuantitatif. Nah, ada tipikal soal yang seperti ini. Jadi kita menghitung, kita kemudian melihat. Jadi dia membandingkan antara A dan B. 48% dikali 0,65 sama B-nya 65% dikali 0,48 misalnya. Ini kali persenin berapa sih? Ini kan 65%. Ini kali persenin 48%. Artinya sama enggak? Sama, berarti. Nah, dia cuma membandingkan antara A dengan B. Yang B. Ngecoh ya. Nah, cuma dikecohnya kalian 48% kali 0,65, B-nya 65.